Ibu-ibu yang dikasihi, diberkati Tuhan, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur dalam perjalanan kehidupan kita selaku PLK Perempuan Gemis Maranatha Tahuna, kita merasakan kasih sayang Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam persekutuan bersama di saat ini, dan kita menggunakan tata cara ibadah PLK Perempuan bentuk kelima. KPR nomor 85, segala puji syukur kita nyanyikan sambil berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Panggilan beribadah. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Tuhanku, aku hendak memuji Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kembali kita angkat pujian dari KPR nomor 90. Bapa Sorgawi, ajarku mengenal. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu
ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Tabisan dan salam di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi yang maha rahim, dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, dan dengan pemeliharaan kuasa Roh Kudus, ibadah pelka perempuan ini ditabiskan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pujian syukur dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 50. Jiwaku memuliakan Tuhan, Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Kembali kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu.
Ibu-ibu yang dikasihi, diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 21. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik buat kehidupan kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami selaku PLK perempuan Gemis Maranatha Tahuna. Dan saat ini Bapa ada penyembahan, ada pujian kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Pun di saat ini Tuhan, kami semua yang hadir akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Diberkati Tuhan, hamba-Mu perempuan sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya apa yang disampaikan akan menjadi suluh pedoman dalam langkah hidup kami. Pun kami semua selaku ibu-ibu Tuhan, biarlah kiranya firman yang akan kami baca dan dengar akan dapat kami lakukan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ini doa kami Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ke-21. Demikian bunyinya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Yesus,
dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ibu-ibu yang dikasihi, diberkati Tuhan, sebagian besar kaum perempuan pasti mengenal berbagai macam produk kosmetik. Dan mungkin semua yang hadir di saat ini mungkin ada yang menggunakan produk kosmetik Sari Ayu. Yang dibalik produk itu ada seorang wanita diberi nama Martha Handana, dan kemudian hari menjadi Martha Tilaar. Nah, ibu-ibu yang dikasihi, diberkati Tuhan, seorang ibu ini sebelum sukses dengan produknya, produk kecantikan, dalam perjalanan usahanya ini, ia harus mengalami jatuh bangun. Mengawali usahanya dengan membuka sebuah salon kecil di garasi rumahnya. Sehingga ibu ini pernah mendapat penghargaan tertinggi dalam ajang bergengsi saat itu di Singapura. Nah, realitas kadang-kadang juga hal yang sama boleh teralami dalam kehidupan kita selaku ibu-ibu Tuhan, selaku kaum perempuan. Kita juga memerlukan suatu titik balik, sebab tentunya kita perlu memperbaiki jalan hidup atau mengganti akibat dari keputusan yang salah. Dan tentunya tidak bisa kita pungkiri bahwa kita pun selaku ibu-ibu Tuhan, selaku PLK perempuan Jemaat Gemis Maranatha Tahuna, pernah mengalami jatuh bangun dari sisi kehidupan kita ketika kita punya usaha apapun, ada yang boleh berhasil, ada juga yang gagal. Nah, ini ibu-ibu suatu proses dalam hidup
siap atau tidak, kita pun harus siap untuk menjalaninya. Dan di masa-masa seperti itu, tentunya kita selaku kaum perempuan membutuhkan teladan dari Petrus. Ia adalah seseorang yang sepertinya digariskan untuk gagal. Pertama, ia hampir tenggelam ketika imannya bimbang. Lalu ia mengatakan sesuatu yang begitu fatal sehingga Yesus menyebutnya iblis. Dan ketika Yesus sangat memerlukannya, di sini Petrus malah menyangkal dan mengatakan bahwa ia tidak mengenalnya. Dan ibu-ibu yang dikasihi, diberkati Tuhan, realita hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita selaku PLK perempuan. Kita sering gagal dalam menjalani usaha, tetapi mengamini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan, persoalan ekonomi, persoalan studi anak-anak. Penyertaan Tuhan selalu sempurna buat kehidupan kita selaku ibu-ibu Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, kita harus menyadari bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada gerejanya di akhir zaman ini. Kuasa untuk memberitahu rahasia kebenaran firman Tuhan. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya supaya pelayanannya berdampak bagi dunia. Apalagi tentunya di situasi dan kondisi saat ini kita diperhadapkan dengan masalah nasional COVID-19. Tetapi saya mengajak kepada kita sekalian selaku ibu-ibu Tuhan, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Mari minta hikmat Tuhan untuk kita mampu menghadapi setiap persoalan kehidupan ini. Dalam narasi Lukas di bagian pembacaan kita hari ini, dalam kuasa Roh Kudus, Petrus mengalami titik balik pada hari Pentakosta. Ia berkhotbah dan 3.000 orang menjadi percaya kepada Kristus. Petrus kembali melayani dengan berhasil karena imannya diperbaharui. Ia menjaga perkataannya dan ia membela nama Yesus. Nah, ibu-ibu Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sekalian? Sudahkah kita menjaga perkataan kita dan sudahkah kita membela nama Yesus? Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi, diberkati Tuhan, mari berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga, sebab kasih setiamu nyata dalam kehidupan kami Tuhan.
Ketika Tuhan nafas kehidupan masih menjadi bagian dari kehidupan kami boleh ada di saat ini, boleh ada dalam persekutuan bersama PLK Perempuan Gemis Maranatha Tahuna. Kami mengamini itu semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang telah tersampaikan dengan sempurna. Kami pun percaya Tuhan, ketika kebenaran firman-Mu itu tersampaikan, kami akan mampu melakukan kehendak kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kiranya Bapa, apa yang tersampaikan akan menjadi pedoman Tuhan, dan benar-benar kami lakukan di perjalanan kehidupan kami selaku PLK Perempuan Gemis Maranatha Tahuna. Bapa di surga, ketika dalam hidup kami kadang-kadang Tuhan ada persoalan ekonomi yang kami hadapi, persoalan anak-anak kami Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon Tuhan, pulihkan kami semua Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, hari-hari hidup kami Tuhan tetap terpelihara dalam kasih sayang Tuhan. Pun Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk setiap program PLK Perempuan Jemaat Gemis Maranatha Tahuna. Engkau Bapa mengenal kami setiap pengurus PLK Perempuan dari KWP 1 sampai dengan KWP 16. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang sudah menjadi program, biarlah Tuhan boleh terlaksana dengan baik, dengan sempurna karena kasih sayang Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk penasehat kami PLK Perempuan Jemaat Gemis Maranatha Tahuna. Ibu Tatimu Tataung diberkati Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu, kesehatan akan menjadi bagian dari kehidupan hamba-Mu perempuan. Ketua PLK Perempuan Gemis Maranatha Tahuna, bahkan semua pengurus PLK Perempuan Tuhan, diberkati Bapa. Ada damba, ada gumul Tuhan, ada rencana yang sudah kami tetapkan. Tetapi Tuhan, kami menyadari kami hanya manusia lemah Tuhan, bahwa setiap rencana gumul Tuhan kami serahkan kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, kiranya kami memohon dengan kerendahan hati, Engkau mau peduli dengan setiap persoalan kehidupan kami. Di saat ini pun Tuhan, kami mau berdoa untuk daerah kami Tuhan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang diperhadapkan dengan masalah nasional Tuhan, dengan COVID-19. Dengan kerendahan hati Tuhan, kami hanya manusia biasa Bapa. Kami memohon kepadamu Bapa di surga, pulihkan kami semua Tuhan. Mampukan kami pribadi lepas pribadi, keluarga, boleh menghadapi setiap persoalan bencana nasional ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu taat, mengikuti setiap anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Tuhan, sehingga Tuhan daerah kami boleh dipulihkan. Bapa di surga, setiap persoalan Tuhan, setiap pergumulan, bahkan semua rencana kami ke depan, PLK Perempuan, keluarga kami, suami kami, anak-anak kami taruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi, diberkati Tuhan, kita akan memberi persembahan syukur. Dan sambil pundi persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian dari KPR nomor 88, Aku Hendak Bersyukur. Aku
kita berdoa untuk persembahan ini, dan mari kita ucapkan secara bersama-sama. Ya Tuhan, pengasih dan penyayang, terpujilah Engkau karena kasih karunia-Mu yang tidak berkesudahan. Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Inilah persembahan kami sebagai tanda syukur atas kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi, diberkati Tuhan, mengakhiri persekutuan PLK Perempuan di saat ini, kembali kita semua diundang berdiri. Mari kita angkat pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nasihat dan berkat, hendaklah kamu selalu setia dan penuh tanggung jawab untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Sebab Tuhan akan menopang kamu dengan tangannya yang kuat. Hendaklah kamu penuh kasih terhadap sesamamu. Sebab Tuhan penuh dengan kasih karunia yang akan menaungi dan menjaga. Hendaklah kamu menjadi istri yang cakap. Sebab istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Maka damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian.
silakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Shalom untuk kita semua.